Laporan hasil investigasi. LI Tipikor dan AHICW laporkan dana alokasi khusus SLBN Madinah ke Kejatisu. Pendukung dan simpatisan perkumpulan LI Tipikor dan AHICW di Indonesia dimanapun saat ini Anda berada. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia pada hari Selasa dan Rabu tanggal 17-18 Desember 2024 hingga selesai. Kami telah melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di SLBN Madinah tahun anggaran 2024. Yang berdasarkan data pada Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara atau PRP 3SU dengan uraian sebagai berikut. 1. Pembangunan kantin beserta perabotnya SLBN Mandailing Natal Pagu Rp321.162.000. 2. Pembangunan ruang kelas baru atau RKB beserta perabotnya SLBN Mandailing Natal Pagu Rp285.476.000. 3. Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya SLBN Mandailing Natal Pagu Rp222.038.000. 4. Pembangunan selasar penghubung SLBN Madinah Pagu Rp210.528.000. Berdasarkan investigasi tersebut kami menemukan fakta-fakta lapangan sebagai berikut. 1. Bahwa campuran material agregat yang digunakan untuk pengecoran tiang dan ring balok bangunan kantin adalah material batu berbentuk bulat dan lonjong atau tidak pecah, serta berukuran besar yang sering disebut dengan batu buli. Terdapat analisa pada Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia yang menyatakan bahwa campuran material agregat untuk beton, tiang, dan ring balok bangunan gedung negara adalah material batu pecah berasal dari mesin pemecah baru atau stone chaucer dengan minimal size 0,30 mm yang sering disebut dengan spilit. Dengan demikian, spesifikasi material agregat yang digunakan tidak sesuai terhadap spesifikasi material agregat yang ditentukan. Sehingga kami menduga mutu tiang dan ring balok bangunan kantin ini cacat mutu yang akan mengakibatkan gagal umur. Hal ini tentu sangat berbahaya terhadap kenyamanan dan keselamatan dari siswa dan guru yang melakukan aktivitas di sekolah ini setiap harinya. 2. Bahwa kami menemukan adanya dugaan markup harga pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan selasar penghubung SLBN Madinah dengan pagu Rp210.528.000, di mana secara logika jumlah pagu tersebut terlalu besar untuk mengerjakan bangunan selasar penghubung yang hanya memiliki panjang 7 hingga 8 meter dengan lebar sekitar 1 hingga 1,5 meter dan tinggi 2 hingga 2,5 meter dengan konstruksi kayu keramik dan atap multi-roof. 3. Bahwa kami menemukan penggunaan spesifikasi material pipa limbah pada bangunan gedung pembelajaran khusus yang tidak sesuai terhadap yang dipersyaratkan pada SNI 060178197, di mana menurut SNI tersebut harus menggunakan pipa khusus limbah yang berwarna orange. Sementara di lapangan pipa yang digunakan adalah pipa berwarna putih atau pipa air minum. Tentu selisih harga pipa per batang sesuai SNI 06017811987 dengan pipa yang digunakan saat ini sangatlah signifikan. Berdasarkan uraian fakta-fakta lapangan tersebut di atas, maka kami menduga bahwa masih ada dana yang tersisa di rekening SLBN Madinah ini. Menurut Peraturan Presiden mengenai penggunaan dana alokasi khusus atau DAK disebutkan dana yang tersisa tersebut dapat digunakan untuk menambah volume pekerjaan atau dikembalikan ke kas keuangan negara. Kami menduga bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Kepala Sekolah SLBN Madinah ini. Sehingga penggunaan DAK fisik pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 di SLBN Madinah ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Seluruh fakta-fakta lapangan ini telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SLB Negeri Madinah Ahmad Undri SPD. Dalam jawaban tertulisnya, Ahmad Undri SPD membantah fakta-fakta lapangan tersebut dan mengatakan bahwa dia telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang bersumber dana dari DAK fisik pendidikan di sekolah ini sesuai dengan yang ditetapkan.
Bagi kami jawaban tersebut adalah jawaban sumir karena tidak didukung dengan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban yang diberikan. Sehingga kami tidak setuju terhadap jawaban yang diberikan oleh sang kepala sekolah SLBN Madinah tersebut. Dengan demikian kami menduga bahwa penggunaan DAK Fisik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.039.204.000 di SLBN Madinah ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kepala Sekolah SLBN Madinah Ahmad Undri SPD kami duga telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum atau rejma 3 Daat atau tort dan tindak pidana korupsi berupa penggelapangan dalam jabatan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Agar dugaan-dugaan kami tersebut di atas dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka kami telah melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kami meminta agar segera melakukan proses penyelidikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hari ini ya, hari Senin tanggal 3 ya, 3 bulan Maret ya kan, 2025. Kita sudah melaporkan penggunaan DAK Fisik Pendidikan di SLB Negeri Madinah ya. Karena berdasarkan investigasi yang kita lakukan, di sana ada dugaan penggunaan material untuk campuran beton yang tidak sesuai dan markup harga untuk pembuatan bangunan penghubung selasar ya. Jadi kami minta kepada Kejatisu untuk segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa kepala sekolah ini selaku pengguna anggaran, selaku penanggung jawab dari kegiatan ini. Demikian laporan hasil investigasi ini kami lakukan atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Jakarta 25 Mei 2025 atas nama Presiden Direktur Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW Deputi Investigasi atau Penyelidikan Jamal Leonardus. Kami menyampaikan ucapan terima kasih spesial kepada warga dan masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu kami secara moral dan moral hingga investigasi ini dapat terlaksana dengan baik. Dukung aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi donatur Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW. Sebesar apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan serta advokasi hukum di Indonesia.